Puluhan ribu tiket kereta api untuk mudik lebaran ludes terjual. Desa Sambimulyo sambut 11 mahasiswa peserta program MSIB. Bangkit dari pandemi dengan beternak domba. Mengawali informasi yang pertama pemirsa, jumlah tiket kereta api pada mudik lebaran tahun ini sudah terjual lebih dari 78.000, mulai H-10 hingga arus balik pada H+10. Untuk itu masyarakat yang akan menggunakan jasa kereta api dihimbau untuk mencari rute alternatif jika tiket yang diinginkan telah habis. Pemirsa, mode transportasi kereta api masih menjadi primadona masyarakat Indonesia untuk kebutuhan mudik lebaran. Tercatat sudah 70.000 lebih tiket kereta api dari berbagai tujuan ludes terjual, mulai H-10 lebaran hingga H+10 lebaran. Jumlah tersebut sudah mencakup sekitar 45,2% dari total tiket yang disediakan PT KAI Daup 9 Jember. Jumlah itu menandakan minat masyarakat masih tinggi dalam memilih kereta api sebagai angkutan mudik. Meski kebijakan rapid test COVID diberlakukan bagi yang belum vaksinasi booster. Kereta api favorit seperti kereta api Sri Tanjung, relasi Banyuwangi-Jogja menjadi incaran masyarakat jauh hari dalam memesan tiket. Sementara itu, untuk tanggal keberangkatan favorit yakni tanggal 28 April hingga 8 Mei. Atau H-2 sampai H+5 lebaran. Pelaksana harian Humas Daup 9 Jember yakni Tohari menghimbau agar calon penumpang mencari tanggal alternatif jika kereta api yang diinginkan habis tiketnya. Masyarakat bisa mengestimasi kapan waktu tepat untuk mudik. Untuk itu, menurut Tohari, masyarakat segera memesan tiket sebelum kehabisan. Oke ya, untuk angkutan lebaran pada tahun 2022 ini ya, untuk update angkutan penumpang pada saat ini, yaitu kami untuk wilayah Daup 9 Jember sudah menjual kurang lebih 78.361 tiket untuk kereta api jarak jauh. Nah, ini setara dengan 45,2% dari kapasitas tempat duduk yang sudah kami sediakan. Namun yang menjadi KAK favorit di Daup 9 Jember yaitu masih tetap yang KA Sri Tanjung ya, kereta api PSO dengan relasi Ketapang Banyuwangi sampai dengan Lembuyang Yogyakarta. Tapi untuk para pelanggan kereta api jangan berkecil hati ya, walaupun di pemberitaan sebelumnya sudah disampaikan bahwa mulai tanggal 28 April sampai dengan tanggal 8 Mei di angkutan lebaran tiket tersebut sudah habis, tapi pada relasi-relasi tertentu misalkan dari Ketapang, Surabaya, Jember, Surabaya itu tiketnya masih tersedia. Dan juga untuk kereta api lain yang berada di wilayah Daup 9 Jember misalkan Wijaya Kusuma, Mutiara Timur, terus Ranggajati dan Logawa itu masih cukup tersedia. Pemesanan tiket bisa dilakukan melalui KAI Akses atau laman resmi PT KAI dan seluruh channel penjualan tiket resmi lainnya. Calon penumpang juga bisa memanfaatkan fitur Connection Tray di aplikasi KAI Akses yang akan membantu memberikan alternatif perjalanan kereta api dengan mengkombinasikan jadwal kereta dengan sifat persambungan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Dalam rangka penyambutan mahasiswa magang studi independen bersertifikat, merupakan salah satu program utama Kemendikbudristek telah diluncurkan oleh Bupati Banyuwangi pada pertengahan Februari lalu. Sejumlah 65 mahasiswa kini terbagi dan ditempatkan di 6 desa di wilayah Kabupaten Banyuwangi, salah satunya yakni Desa Sambimulyo, Kecamatan Bangurejo.
Pemirsa, sebanyak 11 mahasiswa peserta magang dan studi independen bersertifikat yang ditempatkan di Desa Sambi Mulyo pada Rabu pagi 13 April 2022 disambut oleh Forpimka Bangurejo. 11 mahasiswa yang terdiri dari 65 mahasiswa pilihan ini juga ditempatkan di masing-masing desa yang ada di wilayah Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi sendiri ditunjuk menjadi salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur sebagai mitra program magang dan studi independen bersertifikat. Program MSIB merupakan salah satu program utama Kemendikbudristek atau Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang ditawarkan kepada mahasiswa melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Magang bersertifikat ini memberi mahasiswa kesempatan mendapat pengalaman kerja di dunia industri atau dunia profesi nyata selama 1-2 semester. Dengan pembelajaran langsung di tempat kerja mitra magang, mahasiswa akan mendapatkan hard skill dan soft skill agar mahasiswa semakin mantap dalam memasuki dunia kerja dan karir. 60 mahasiswa hasil seleksi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang ditempatkan di Banyuwangi ini menjalankan program bertemakan Smart Kampung dengan pelaksanaan program selama 5 bulan. Sebelum menjalankan tugas dari divisinya masing-masing, 11 mahasiswa yang ditempatkan di Desa Sambi Mulyo ini mendapat arahan, wawasan, serta bimbingan dari Kepala Desa maupun Forpimka Bangurejo mengenai wawasan kebangsaan, cara mengenal karakteristik warga, dan lingkungan. Hari ini kegiatan yaitu penyambutan anak magang Kampus Merdeka. Kebetulan Sambi Mulyo dipercaya Kabupaten Banyuwangi untuk ketempatan 11 anak magang Kampus Merdeka dari 65 mahasiswa. Di Sambi Mulyo kurang lebih selama 3 bulan. Sebenarnya 5 bulan, katanya yang 2 bulan itu online. Jadi yang 3 bulan baru mereka melakukan terjun lapangan langsung ke Desa Sambi Mulyo selama 3 bulan. Ya, jadi ini kan magang Kampus Merdeka ini kan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bahwasanya untuk masuk menjadi Kampus Merdeka ini seleksi ketat. Di Banyuwangi saja sekitar 7.640 anak pendaftar, tapi yang keterima hanya 65 anak. Jadi memang ini program dari Kementerian Pendidikan. Jadi siapa anak yang magang berarti ada poin-poin khusus dari Kementerian Pendidikan. Dan nanti ini kita akan terjukan dari segala lini. Ada yang administrasi pemerintahan, ada yang pendidikan, ada yang kesehatan lingkungan, ada yang menggali potensi Desa Sambi Mulyo, juga ada analisa ekonomi masyarakat Sambi Mulyo. Adapun studi independen bersertifikat ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Program ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang ingin melengkapi dirinya dengan menguasai kompetensi spesifik dan praktis. Penugasan mahasiswa tersebut tentunya akan memberikan support dari apa yang dimiliki melalui potensi dan analisa jurusan masing-masing. Tentunya untuk meningkatkan kualitas dan mengembangkan potensi desa dari segala bentuk digitalisasi program Smart Kampung. Dalam rangka mengikuti program dari pemerintah yaitu Magang Merdeka. Kami itu mengikuti seleksi yang begitu ketat ketika kami mau mengikuti program magang ini dari Bapak Menteri Nadiem. Setelah itu saya memilih salah satu mitra yaitu pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dan saya lulus di pemerintahan ini. Lalu setelah itu kami diterjunkan di salah satu desa yaitu Desa Sambi Mulyo
di mana kami dituntut atau diajak kerjasama untuk meningkatkan kualitas dan segala bentuk digitalisasi di program Desa Sambi Mulyo. Kalau di setiap desa itu kita ada 11 anggota, ada juga 10 anggota. Ada Pak. Seperti saya, contohnya saya kan jurusan psikologi. Saya diminta untuk oleh Bapak Kepala Desa untuk melakukan tes minat bakat anak yang dimana tujuannya untuk memberitahu kepada orang tua bahwasannya sejak dini penting sekali kita melakukan tes minat bakat kepada anak agar kelanjutannya mereka tahu tuh minatnya apa, bakatnya apa, agar orang tua juga tidak memaksa anak untuk harus seperti ini. Namun anak memiliki bakat dan keinginannya sendiri untuk melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Ya pemirsa, warga Desa Jajak Kecamatan Gambiran punya cara tersendiri untuk bangkit dari masa pandemi COVID-19 yang belum usai hingga saat ini. Bermodalkan informasi dari internet untuk mencoba memberanikan diri dari beternak domba jenis batur. Pemirsa, inilah domba batur yang didapat dari Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah yang dibudidayakan oleh Lulun warga Desa Jajak, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi sejak 1 tahun lalu. Awal berternak domba batur ini ia geluti sejak 1 tahun lalu lantaran pandemi COVID-19 dan dalam masa PPKM di seluruh daerah, salah satunya di Banyuwangi, sehingga Lulun tidak dapat bekerja seperti biasanya. Bermodalkan informasi dari internet, Lulun akhirnya memberanikan diri memesan domba batur beberapa ekor saja dan berkembang hingga sekarang. Menurut Lulun Widianto, domba batur ini perawatannya sangatlah mudah daripada domba atau kambing lokal. Untuk pakannya cukup dengan memberi pakan rerumputan dan sisanya dengan pakan fermentasi. Untuk perawatan rutin hanya memberi vitamin dengan empon-empon saja dan memotong bulu domba batur. Domba batur di Banyuwangi masih sangat jarang dibudidayakan, sehingga harganya masih sangat tinggi di pasaran. Untuk anak domba sendiri sudah dibanderol dengan harga 3 juta, sedangkan domba dewasa dibanderol dengan harga 15 hingga 20 juta. Karena banyaknya peternak yang ingin memelihara domba batur, para peternak harus inden beberapa bulan menunggu domba-domba layak dijual. Bahkan, ada domba batur yang dalam kandungan saja sudah berebut yang ingin membelinya. Ya, perawatan sangat mudah sekali. Kita untuk perawatannya hanya vitamin, makan 2 kali sehari, dan perawatan bulu kita cukur setiap 6 bulan sekali. Pakannya kita yang 90% hijauan murni. Untuk cadangan kita pakai fermentasi hanya untuk cadangan saja, tapi tiap harinya hampir penuh hijauan murni. Perawatan kesehatan kita 1 bulan sekali kita pakai obat herbal dicampur dengan minuman, ya jamu dapur, empon-empon komplit kita masak, kita olah, kita campurkan dengan air minum. Terus juga untuk perawatan pencukuran juga termasuk dari perawatan ya? Ya, perawatan kita termasuk perawatan kesehatan untuk jadi lebih domba lebih bersih, dilihat lebih enak, bisa cepat gemuk juga. Gitu. Kalau untuk indukan pejantan seperti grandong ini kisaran harga sekarang 20 jutaan. Kita dulu ambil 9 bulan harga 9 juta. Terus untuk pemasaran anak yang kecil-kecil ini sudah indenan 3,5 umur 3 bulan. Ini masih umur 1 bulan setengah sudah diinden semua ini. Sudah diinden semua ini. Nah, ini sudah milik orang ini ya. Untuk tekstur dagingnya jika dipotong domba batur ini dibandingkan dengan kambing lokal memiliki rasa yang lebih empuk. Untuk perkembangannya juga lebih cepat dengan umur yang sama, bobot domba batur lebih besar 3 kali lipat dari kambing lokal ataupun domba lokal. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.